Kali ini saya akan membahas mengenai CNC Training System, yaitu simulator untuk membuat G-code, ya, tapi di simulator bukan di mesinnya. Untuk proyek kali ini saya akan membuat benda seperti ini. Oke, langsung saja kita buka softwarenya, yaitu Simutrain. Ya, kita tunggu sebentar. Saya akan tunjukkan cara membuat mesin baru, use template. Ini pilih demo milling, ya. Kemudian ini bisa dikasih nama, ya, misalnya kelas Anda atau nama Anda, ya. Create. Nah, ini untuk memulai menggunakannya, yaitu Anda tinggal klik ini, ya. Tentu ini mesin sudah siap digunakan, ya. MCS itu artinya, ya, mesin koordinat sistem, ya. Anda bisa menggunakan actual value aja. Langsung saja kita menggunakan program manager, ya, dan masuk ke part program. Ya, di sini Anda bisa membuat folder new, ya, directory, misalnya kelas berapa, ya, 1 MEB misalnya, ya. Directory untuk kelas Anda. Oke. Nah, ada directory. Nah, di dalam directory ini Anda bisa membuat file, ya. Misalnya kita menggunakan metode G-code itu, kemudian beri namanya latihan 1, ya, lat 1 misalnya G-code, ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ketikkan kalimat awal, ya. Awal itu adalah pemilihan tool, select tool. Untuk proses awal itu gunakan cutter, misalnya diameter 20, ya. Oke. Ya, kemudian ketikkan M6 itu ganti alat, ya. Kemudian enter. Kemudian Anda ketikkan G54 dan G90, enter, ya. Atau tidak usah enter lah, masuk aja ke various blank, ya. Kita gunakan, karena ini nolnya tidak di tengah, ya, gambar ini, ya. Oh, nolnya tidak di tengah, ya, nolnya di sini. Maka kita buat blanknya tidak bisa menggunakan, ya, tidak bisa menggunakan center. Jadi Anda tidak bisa menggunakan block center, karena kalau block center artinya di tengah. Ini tidak di tengah, berarti harus block, ya. Block. Titik ini, ya, mulai dari min 50, ya. Ini min ya, min 50. Kemudian yang Y-nya adalah min 50 juga, min 50. Nah, ininya menggunakan increment,
atau absolut. Nah, terserah ya. Kalau absolut, maka ini akan menunjukkan 100 ya. Ini juga saya absolut saja, dan Y nya adalah 50. Kemudian tebal benda mulai dari 0 menuju, ini absolut aja, min 20 ya, accept. Nah ya, kita sudah punya bakalan bendanya. Kemudian di sini kan cutter menggunakan diameter 20 ya, kita gunakan misalnya RPM nya 1000 ya. M3 putaran kanan ya. Kemudian di sini adalah G0 ya, kita mulai dari Z 100 misalnya ya, kemudian ya, menuju X ya. X berapa kira-kira yang aman? Itu adalah kalau dari kontur ini ya, dari kontur ini mulailah dari X lebih dari 120 ya, 120 dan Y nya ya, min 70 ya. Oke ya, kita mulai dari situ, kemudian menuju Z 5 mili ya, tanpa G artinya menggunakan G sebelumnya yaitu G0 ya. Ini gerakan cepat sampai Z5 itu adalah gerakan cepat. Kemudian G1 ya, ya gerakan lambat. Itu menuju kedalaman ya, ini hanya untuk simulasi ya, Z min 10 ya, ya feedingnya misalnya 200 ya. Nah, coba kita hitung secara ini ya, kalkulator. Jadi bayangkan bendanya itu besi ya. Bayangkan besi berarti kan kecepatan potongnya adalah 25.000 ya. Dibagi pi 3,14, bulatkan aja, dibagi diameternya 20. Nah ini sebetulnya ya, kalau bendanya besi adalah ini harusnya ya, tadi kira-kira saja harusnya 400. Nah, tapi kan ini klausanya kita rubah lagi ya supaya mendekati ini ya. Jadi ini ya kali 4 ya. Jadi bendanya adalah kali 4, jadi bendanya aluminium ya. Nah, supaya 1500. Nah, terserah kalau bendanya besi maka 400, kalau bendanya aluminium 1600 gitu ya. Nah, kita bulatkan 2000 aja ya, anggap saja aluminium RPM nya 2000 ya, harusnya 1600 ya. Aluminium kan range nya 80 sampai 300 ya kalau pakai HSS ya. Atau ini bisa juga klausanya begini, bendanya besi tapi pahatnya karbide. Nah, klausa itu bisa ya. Kemudian ini
Nah, sekarang feeding ini ya, 200 per menit dibagi 2000 putaran per menit juga. Jadi ini perputaran alat potong itu maju atau bergeraknya itu 0,1 ya, 200 bagi 2000 itu 0,1. Kalau mata potongnya itu ada 4, maka yang 0,1 itu dibagi 4 menjadi 2,5% ya. 2,5%. Jadi kalau Anda tingkatkan ini menjadi 400, maka per mata potong itu 5%. Nah, ya, gunakan ini. Ya, begitulah penghitungan pemakanan per gigi. Ya. Oke ya. Kita lanjutkan. Ini saya sengaja kedalaman 10 mili langsung ya. Nanti kita bagi ya, sekarang kita sekali motong ini ya, supaya programnya tidak rumit. Yaitu setelah kedalaman ini kita menggunakan G41 ya, offset ke sebelah kiri menuju ya, Y sesuai di gambar itu adalah 70 ya, sesuai di gambar ini ya, 70 bagi 2 yaitu min 35. Oke, kemudian enter. Kita akan setelah itu menuju ya X minus 35 ya. Tetapi di situ ada rounding atau radius RND sama dengan, ini sama dengan ya, bukan minus, roundingnya adalah 15. Nah, ya gitu ya. Kemudian enter menuju 35 lagi, menuju Y35, tetapi di situ ada radius juga yang sama ya, RND rounding sama dengan 15 ya. Kemudian menuju titik yang bebas ya, seperti sebelumnya ya, X 120 ya. Kemudian G40 ya, pembatalan G40 menuju Y G40 menuju Y35 bukan 70 ya, Y nya menuju 70, enter ya. Kemudian setelah ini adalah G0 ya, Z 100, kemudian akhirnya adalah M30, enter ya. Program seperti ini. Kita lihat simulasinya ya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Kita pandang dari sisi, oh seperti ini ya ternyata ya. Kita jadi ya, jadi gambarannya tadi mulai dari sini ke sini ini ya. Nah, kemudian ini tidak hilang, nah, berarti cutternya kurang besar ternyata ya. Kita bisa ganti, tapi cutter yang lebih besar adalah diameter 32 ya. Ya, di offset ini adalah 32. Jadi kembali lagi ke program, Anda bisa menggunakan cutter yang lebih besar, yaitu ini menjadi diameter 32 ya. Nah, kita lihat simulasi. Nah, hilang ya. Anda lihat ini hilang. Kalau Anda ingin mau tampilkan
menampilkan toolpad-nya atau lintasan pahatnya, Anda bisa show toolpad. Ya, lintasannya adalah seperti ini. Ya. Ya, dari suatu titik ke sini, set, ya. Oke ya, sesuai ya. Kalau Anda mau putar-putar ya, mouse-nya diklik tengahnya, kemudian bisa diputar gini ya, ke arah mana mau dilihat. Oke ya. Oke. Nah, kemudian sampai tahap ini ya. Sampai tahap ini itu sebetulnya hanya simulasi ya. Kalau di mesin sesungguhnya itu harus dilakukan penyetingan. Kemudian Anda harus hidupkan ya. Hidupkan, terus ini putar ya. Kemudian lakukan execute ya. Kemudian lakukan cycle start. Oke ya, seperti itu ya. Saya akan menyoroti ini di sini. Ya, itu tidak ada label apapun ya. Ya. Biasanya sebuah kode itu ada message-nya di sini. Ya. Ini tidak ada message apapun. Sekarang programnya saya tambah message di situ. Ya. Message berita ya. Itu di sini. Message MSG. Polman ya. Polman Bandung. Nah ya, message-nya misalnya Polman Bandung, message Polman Bandung, execute, cycle start. Nah ini Polman Bandung. Udah selesai. Perlambat aja biar kelihatan. Cycle start. Nah ini Polman Bandung. Oke, sip. Sekarang programnya ini kan ini. Program ini adalah latihan 1. Saya ingin simpan seluruhnya ya. Kalau di komputer kan bisa menggunakan shift. Nah, ya. Kontrol ya. Oh bisa diblok gini ya. Kalau di komputer Anda bisa blok seluruhnya ya. Kemudian copy, nanti dipaste di tempat lain ya. Tetapi kalau di mesin kan tidak ada mouse di situ ya. Kalau di mesin adalah Anda tempatkan di sini, di mark, kemudian gunakan kursor ini, menggunakan jari Anda kalau di mesinnya. Nah gitu, gunakan jari Anda karena nggak ada mouse kalau di mesin yang sesungguhnya ya, gitu. Kemudian ini adalah di copy. Nah, kemudian Anda buat program latihan 2 program ya. Ini latihan 1 sudah, new lat 2. Oke. Nah ini kosong, paste. Nah, ya, ini program ini sama, lat 1 dengan lat 2 sama, isinya sama. Nah sekarang akan saya buat beda. Tujuannya apa? Jangan motong sekaligus ya. Anda bisa juga kan, bisa gini ya. Tidak ingin sekaligus, ya udah ini di copy, tapi kan kepanjangan ya. Nah, Anda kan bisa setelah ini terjadi menuju sini, ini kan diulang bisa di sini ya, sampai 70 copy, kemudian di sini paste di bawahnya. Ya, ini 2 kali proses ini, tapi Anda 2 kali copy paste ya. Kedalaman pertama adalah min 5 ya, kedalaman berikutnya adalah min 10 ya. Ya kan? Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau disimulasikan iya memang 2 kali proses. Nah, ini kalau di
Ya, 1, 2. Nah, ya, 2 kali proses ya. Ya. Kalau Anda mau keluar dari mode ini, tinggal mouse di mouse tengah atau tombol tengah dari mouse itu ditekan, klik. Nah, ini bisa menjadi besar kecil. Nah, ini sudah 2 kali proses. Tapi kan programnya panjang ini. Ya. Kalau mau 10 kali ya sepanjang ini. Ya. Nah, sekarang kita metodenya beda. Ya. Yaitu menggunakan lokal subprogram. Di mana program ini yang akan diulang ini. Ya, program yang akan diulang, ya, ini kan sudah kebanyakan tadi ya. Nah, ketik lagi setelah RPM dan setelah ini menuju ya, bahkan ini pun tidak perlu di sini. Nah, setelah Z100 itu adalah M30. Kemudian enter. Ini adalah subprogramnya adalah AAA titik 2 ya. Dan akhir dari ini adalah ya, BBB titik 2 ya, enter subprogramnya. Jadi ini program utama ya. Program utama di sini ya. M30 itu artinya kan program berakhir. Dimulai subprogram AAA, lokal subprogram mulai dari X100 ini menuju 35 yang tadi dan berakhir di X100 saja ya, berarti 100. Kemudian ini sudah tidak perlu ya, ini ke sini hapus saja. Nah, ini juga nggak perlu ya. Nah, seperti ini ya, yang koordinat tadi itu yang hanya diperlukan ini menuju X100 ya, mulai dari X100 35 ya. Kalau dilihat gambar ini ya, koordinat ini 100 dan 70 bagi 2 35 ya, menuju ini yaitu min 35 ya, seperti ini min 35, terus kemudian ke sana 35 juga, kemudian berakhir di sini 100 ya. Kemudian ini ininya ya di sini ya. Bahkan di C100 ini kelihatannya tidak perlu ini ya, tidak perlu ya. Nah, di sini di antara RPM dan M30 itu masuk ke kontur milling ya, kemudian masuk ke kontur ya, kontur call. Nah, ini kita menggunakan labelnya yang tadi ditulis ya, tapi tanpa titik 2 AAA dan BBB tanpa titik 2. Enter, accept AAA BBB seperti ini ya. Kemudian back ya, ini tanpa titik 2, tapi ini di ini ada titik 2 ya. Kemudian back dan kemudian pad milling ya. Ini tinggal menjawab pertanyaan yang seperti tadi kan, feeding misalnya 400, kemudian ininya adalah roughing ya, roughing dulu, forward sebelah kanan, ini kedalamannya dari 0 ya, menuju kedalaman ini absolut aja. Kalau increment 10 ya, Anda menuliskannya kedalaman 10 increment, atau kalau absolut minus 10 ya. Nah ya, jadi Anda bisa menggunakan absolut atau increment. Kalau absolut minusnya harus ditulis, kalau increment tanpa minus ya, kalau increment. Jadi kalau pakai minus itu absolut. Ini pemakanan maksimal misalnya 2 mili ya, atau 1 mili, nah terserah ya.
pemotongan ini kan cutter diameter 32 ya, 1 aja lah ya. Sisa ukuran ke arah Z masuk aja 0, ke arah X misalnya 0,1. Sisa ukuran ke arah X 0,1. Ini adalah approach-nya lurus ya, penambahannya sebesar cutter 32 ya tadi ya, cutternya 32. Ini feeding ketika turun 200 ya, FZ ini karena ke ininya 400 ini, ke kanan 400, ke kanan dan ke kiri 400, atau ke arah XY 400, ini ke arah Z 200. Kemudian penambahannya adalah sebesar cutter 32, kan cutter saya menggunakan 32. Mundurnya adalah to retract plane ya. Setelah selesai menuju retract plane, accept. Ya, seperti ini ya. Kemudian ini di sini wajib menggunakan G1 karena gerak lambat ya. G1 ya, gerak lambat. Ini semuanya gerak lambat. Simulasi ya, tidak ada gerakan cepat ya. Nih, gerak lambat semua. Hijau itu artinya gerak lambat. Ini pemotongannya semili-semili seperti itu ya, rapat ya. Nah, kalau Anda buat 2 mili ya seperti apa? Saya ingin mengedit ini, klik aja di sini di tanda panahnya. Saya ingin pemotongan maksimalnya yaitu di sini ya, pemakanan maksimal ada 2 mili. Accept. Lihat simulasinya. Kalau 2 mili lintasannya seperti apa? Ya, ini ya 2 mili. Nah. Oke, ini 2 mili ini lintasannya. Ini ya. Penambahan ini ya terserah Anda mau lurus sebenarnya sudah bagus ya. Tapi kalau Anda mau mengenal fitur-fitur yang lain, di sini kan bisa diedit. Ya, diedit. Saya ingin fiturnya ya, approach-nya itu adalah 1/4 lingkaran. Ya, sebesar R cutternya ya, radius cutternya itu kan 32 bagi 2 16. Ya, ini juga 1/4 lingkaran ya, radiusnya 16. Radius cutter. Accept. Kita lihat simulasinya seperti apa. Ya. Ini ya. 1/4 lingkaran ini. Oke ya, ini terserah aja ya. Tapi lurus sebenarnya lebih bagus lurus ya. Ini sebagainya lurus. Oke, sekarang pemrograman seperti ini ya, kita akan membuat lintasan yang sama persis, metodenya berbeda. Metode pembuatan program, maka kita buat program lain ya. Saya ingin membuat latihan 3 tapi isinya latihan 2. Kalau tadi kan copy paste. Kalau ini sekarang ini adalah kita copy, ini copy, langsung paste. Tidak bisa dengan nama yang sama, jadi latihan 3. Latihan 3. Oke. Nah, ini saya punya latihan 3 yang isinya sama persis dengan latihan 2. Ini yang akan kita rubah. Ya. Yaitu saya akan memperkenalkan pembuatan ini ya. Pembuatan ini. Jadi ini enggak jadi. Tapi Anda ingat-ingat angka-angkanya ya. Nanti ya metode yang baru ini angkanya harus sekitar ini ya, 135, 35, 100. Roundingnya 15. Nah, ini akan kita hapus ya, di delete. Metode yang barunya adalah contour milling ya. Kemudian
Anda gunakan kontur dan kontur call. New kontur, ya, namanya nama misalnya kontur atau apapun ya. Ini hanya sekedar nama, accept. Nah, di sini kita menggambar kontur yang barusan ya, yaitu X100, Y-nya minus 35 ya, accept ya, bergerak ke kiri menuju X minus 35 dan radiusnya adalah 15, accept. Kemudian ke atas menuju 35 ya, radiusnya juga radiusnya itu adalah 15 ya, accept. Nah, kemudian ke sana berakhir di X 100 ya, accept. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Untuk ya seperti ini ya. Oke. Sudah, accept. Klik. Nah, ini hasilnya ya. Labelnya kontur. Nah, ini angka-angka yang tadi 100, RT rounding 35, sama aja ya. Cuma G1-nya ada, bahkan ada G00. Nah, ini ada tambahan G17, diameter off. Nah, gitu ya. Oke, untuk metode yang seperti ini pemanggilannya nggak bisa menggunakan ini ya. Pemanggilannya harus diedit, tapi bukan dengan label, tetapi dengan kontur name. Kontur name-nya adalah harus sama dengan tadi, kontur ya, kontur, enter, accept. Nah, ya. Oke, seperti ini simulasi. Nah, kalau pelaksananya sama aja ya, simulasi aja. Nah, ini set ya, sama ya. Ya, sip, sama ya. Kemudian saya ingin membuat gerakan yang sama ya, tetapi sekarang tujuannya berbeda. Tujuannya adalah ya, kali ini kembali lagi ke program ya, menyederhanakan ini ya, menyederhanakan jumlah barisnya. Kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 baris. Itu akan kita reduce ya. Tidak sebanyak ini. Lintasannya seperti tadi ya. Lintasnya ini menggunakan metode yang berbeda, nggak bisa copy paste lagi. Ini harus menggunakan new ya, new submil ya, namanya submil SM aja ya, submil 1 SM1. Kalau tadi lat 1, sekarang SM1 submil. Oke. Nah, dialognya berbeda ya. Ya tinggal isi aja G54 dan ininya. Ini kan bakalannya tadi yang kita tulis ya, min 50 dan Y-nya adalah min 50 ya, seperti blok yang tadi, blank yang tadi. Terus ininya saya absolute saja menuju X100 dan ini juga absolute menuju Y50. Ketebalan benda ya, min 20 ya, seperti tadi. Retract plane 100, safety clearance 100, 1 upcut, nah seterusnya ya. Oke. Kemudian sama aja seperti tadi ya, kontur mill, new kontur
ya. Nah, namanya bebas ya, kontur. Ini hanya nama, accept. Nah, menggambar seperti tadi ya, X100 Y min 35, accept. Kemudian menuju ya, gerakkan ke kiri menuju X min 35. Nah, radiusnya adalah 15 ya, accept. Terus gerak ke atas menuju 35, radiusnya adalah 15, accept. Terus ke kanan menuju X100 tanpa radius ya, accept. Ya, gambar yang seperti tadi ya, yang gini ya, set gitu. Oke ya. Kemudian accept, kemudian kita akan menggunakan pad milling ya. Pad milling toolnya ya tadi tuh 32 kok 35, cutter 32, diameter 32 ya, gunakan ini. Feedingnya tadi kan 400, RPM 2000, ini forward ya, searah, itu berlawanannya. Forward itu seperti ini ya. Kedalamannya adalah min 10, sekali motong 2 mili, sisa ukuran ke arah Z 0, sisa ukuran ke arah XY 0,1 ya. Kemudian ininya straight aja ya, ini sebesar 32. Feeding ketika turun, oh ini salah ya, milimeter per menit ya. Oh yang tadi salah ya, ini harusnya milimeter per menit dan ininya adalah ke bawahnya 200 ya. Terus ini panjangnya sesuai cutter 32, kemudian retractionnya to retract plane, accept ya. Ini kan roughing ya, kita copy paste. Nah, yang kedua ini adalah finishing, ini rubah menjadi ya 3 segitiga, kemudian ini kedalamannya 10, masih langsung karena ini finishing ya, hanya motong 0,1 karena sisanya 0,1, langsung aja 10 mili sekali pemotongan ya, accept. Nah ini roughing dan finishing ya. Simulasi program sebelum ini saya lupa memberikan finishingnya ya. Simulasi ya, sama aja seperti tadi ya, 2, 3, 4, 5. Nah, tetapi pemrograman seperti ini ya, barisnya yang tadi 15, ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5 dengan end program ya. Jadi metodenya beda. Kemudian saya lupa lagi yang ini saya lupa memberikan finishing ya di sini. Open ya, open dulu. Nah, ini kan roughing ya, ini perlu di copy paste. Nah, diedit yang terakhir ini menjadi finishing ya. Sekali pemotongan 10, ini lurus-lurus aja lah ya, straight. Ini juga lurus, penjauhannya adalah lurus saja, lebih bagus lurusnya. Straight slide 10. Ya. Oh ini feedingnya sudah ya, tadi nggak ada akhirannya di sini ya, nggak ada meter per putaran ya kalau di ini ya. Accept, simulasi. Oh ya, kenapa ini masih ini ya? Ini tadi udah saya rubah menjadi lurus.
oh, finishingnya, roughingnya, finishing sudah lurus, ya. Tetapi roughingnya itu masih seperempat lingkaran ini, ya, lurus. Ini lurus. L-nya sebesar cutter 32. Ini juga lurus. L2-nya, ya, L2 ini sebesar cutter 32. Ya, accept. Ya. Simulasi. Ya, set. Ya. Oke, sip. Sudah jadi. Ini kadang-kadang ada yang berhenti di sini, ada. Oh ya, enggak apa-apa ya. Kenapa beda-beda ya? Cek-cek lagi. Ini kan 32. Oke, yang ini. Oh, ini ya belum diperpanjang ya, 32. Dan ininya juga 32. Sesuai cutternya ya. Accept. Simulasi. Nah, ya di 32 ya, jadi penjauhan sebesar cutternya. Ya, oke. Ya, kemudian kita lihat ini sudah ya, sudah sama dengan yang tadi. Nah, sudah sama dengan yang tadi. Kita lihat ya, barisnya kan banyak, jadi terserah Anda ya menggunakan yang banyak atau yang pendek seperti ini ya. Nah, lebih simpel. Nah, jadi masing-masing ada intinya. Sekarang saya akan membuat kontur-kontur yang lain ya. Pocket ya. Pocket tentu ini harus menggunakan ya, cutter sesuai radius terkecil ya. Radius terkecilnya ini kan 5 ya, jadi cutter Anda maksimal menggunakan diameter 10, tidak bisa 32 untuk mengerjakan pocket yang ini ya. Jadi sekarang saya minimize lagi ya. Ini bisa kita lanjutkan ya, lanjutkan proses-proses yang lain ya. Tinggal lihat dialognya aja. Saya ingin menggunakan kontur milling lagi, new kontur. Nah, tentu Anda nggak boleh menggunakan nama yang sama dengan ini ya, nama selain kontur, yaitu misalnya kontur 1. Nah, ya. Tidak boleh sama dengan ini. Nah, kita akan membuat pocketnya ya. Kontur milling, pocket. Nah, kita menggambar daerah pocket itu. Kalau dari gambar ini enaknya dimulai dari X90 ya, Y0 accept ya, terus gerak ke bawah ya menuju Y-30 ya, dengan radius 5 kan, radius 5 accept, gerak ke kiri ya menuju X20 dan itu radius 5 sama ya. Nah, ini set ini, kemudian gerak melingkar. Nah, melingkar yang ini ya, arahnya sudah benar, kebenaran sudah benar arahnya, radiusnya 36 ya, X nya targetnya sama dengan tadi 20 dan Y nya sama dengan tadi 30, tapi plus, tadi kan minus. Nah, ini otomatis ini ya. Ada radius di ujungnya adalah radius 5. Accept. Nah, ya, radius 5 nya belum terbentuk, nanti setelah gerak ini terbentuk.
menuju X90 lagi. Nah, ada radiusnya 5, accept. Terus ini untuk yang terakhir Anda bisa menggunakan close contour, accept. Nah, ya. Kemudian di sini tentu jenisnya nggak bisa pad milling kayak tadi, tapi pocket ya. Pocket ya. Toolnya tidak boleh tool besar ya, maksimal tool diameter 10 ya. Ya, tool diameter 10 ya. Ini kok belum. Tool select diameter 10. Oke ya, lupa oke sih. Nah, feedingnya ya seperti tadi, tapi ini kan cutter kecil ya, mungkin 200 saja ya. Karena cutternya lebih kecil, cutter 10 ya. Kemudian kedalamannya ya, berdasarkan itu absolut. Kedalamannya adalah berdasarkan gambar itu adalah minus 15 ya, karena cutter kecil. Oh ini delta XY nya pakai persen aja, 40% ke pinggirnya. Pemakanan maksimal 1 mili aja, ini kan cutternya kecil ya. Sisa ukuran ke arah XY sisa 0,1, ke arah bawah 0 ya, sisa ke arah bawahnya 0. Turunnya karena pocket Anda bisa menggunakan helikal. Nah ya, turunnya seperti itu. Ini parameter untuk helikalnya ya. Ini EP nya 2 mili, terus IR nya 2 mili juga. IR itu ini radius heliknya, accept. Nah ini masih roughing. Kemudian ini kita butuh copy dan paste. Nah, kita eksekusi untuk finishingnya. Ini dinding yang tersisa, jadi ini yang ini kan kedalaman 15 sekali makan 15 sisa. Ini bukan sisa ukurannya, posisi di mana cutter turun 0,1 dari dinding ya, supaya tidak menimbulkan bekas. Ketika cutter turun itu 0,1 dari dindingnya, sehingga nanti di finishing 0,1 halus. Accept. Nah, ini simulasi. Ya, seperti itu ya. Yang tadi, ini posisi. Kalau Anda ingin gerakan lebih cepat dari ini, Anda bisa gunakan override, tapi nanti gerakannya nggak kelihatan, tahu-tahu jadi. Nah gitu ya, ya terserah ya. Jadi kalau ini dipandang garis-garisnya menghalangi pandangan, ya bisa Anda sembunyikan toolpadnya. Nah seperti ini benda hasilnya ya. Oke. Kemudian kita beralih ke pocket selanjutnya, yaitu lingkaran ini. Lingkaran tengahnya ini ya, yaitu dengan cara ya lanjutkan aja proses yang tadi ini ya. Ini kita lanjutkan dengan, nah karena ini bentuk lingkaran ini, Anda bisa mencoba. Kalau ini Anda untuk kontur yang sederhana pakai ini ya, mubasir ya, over definisi atau apa, karena itu lingkaran sederhana bisa Anda menggunakan milling ya. Bisa menggunakan milling dan pocket
dan pocketnya jenisnya adalah lingkaran. Lingkaran ya. Kemudian toolnya ini bisa menggunakan tool yang tadi 20 lagi bisa ya. Jadi ini toolnya bisa menggunakan tool diameter 20 atau 16 ya, terserah ya. Tidak perlu turunkan ini batasannya. Kalau ini bahkan R30 ya, tool 32 juga bisa, tapi yang janganlah, kita menggunakan tool 20 saja ya. Tool ini ya. Oke nya mana lagi ya? Ini kan tadi ada oke di sini, sekarang nggak ada. Yang tadi ini, oh ya, itu select. Nah ini ya, itu 20 oke. Nah ya seperti tadi ya, feeding ini kantornya agak besar, 400 blend 400 tadi feedingnya RPM nya 2000 juga nggak apa-apa. Ya, Anda sudah tahu ya cara menghitung RPM dan feeding. Kemudian ini roughing ya, sama aja, ini gerakannya mau gitu ya, itu atau helical ya, terserah ya. Ya misalnya helical ya, saya ingin gerakannya helical. Kemudian koordinat itu ya kebetulan 00 Z0 ya, diameternya adalah 60 ya, kedalamannya adalah 10 ya, absolut min 10 absolut, ininya 40%. Pitchnya ini artinya sekali melingkar itu memotong berapa ya, misalnya semili aja lah, sekali melingkar itu 1 mili pitchnya ya. Sisa ukuran arah X-Y 0,1 ke arah Z-nya 0 ya, accept. Ini sama roughing, kita copy lagi, paste, dan diedit yang terakhir sebagai finishing wall. Kedalamannya sama 10, pitchnya sama ya, 1, accept. Ya, kita lihat simulasi seluruhnya. Satu, 2, 3. Yang tadi ini saya sengaja nggak dicepatkan, tidak dicepetin karena mau lihat yang di sini. Kalau saya buat ini kan kebablasan nih ya. Kalau saya cepetin ini nggak terlihat ya. Bagian ini. Nah, ya. Itu dia helical. Kita lihat ini ya,
toolpath-nya seperti apa. Oh gitu ya. Ya, turunnya helix. Memang lebih lama ya. Turun helix itu lebih lama. Ya, setiap kali turun dia helikal gitu dan semili. Ya, lebih lama ya. Nah, ya. Sebenarnya lebih bagus kalau ininya adalah tidak usah helix. Ya, ini diedit, ini diedit. Ya, ini adalah jangan helikal, center aja lah. Tek, turun 2 mili keliling langsung ya. Ini juga sama ya, turun langsung sentrik, tek, turun gitu ya. Kita lihat perbedaannya ya, simulasi. Ini cepetin dulu. Ini ya, cepetin dulu. Nanti pas ini lambatkan. Lihat daerah sini ya, dengan metode sentrik. Nah, tapi juga tergantung cutternya ya. Kalau cutternya di tengahnya tidak ada mata potong, ya gunakan yang tadi helikal. Cutter diameter 20 itu biasanya tidak ada ya, di tengahnya itu tidak ada alat potong, jadi ini berbahaya sebenarnya. Walaupun cepat, di tengahnya nggak motong, kecuali di tengahnya ada lubang dulu. Nah ya, ini cepat, tapi ini berbahaya ya. Di tengahnya itu tidak ada alat potong. Nah gitu ya, jadi sebenarnya tergantung cutternya ya. Cutternya kalau di tengahnya tidak ada alat potong, atau satu mata potongnya tidak ada yang panjang, satu mata potongnya tidak sampai ke tengah, atau bukan 2 bibir misalnya, yang bisa untuk yang di tengahnya adalah mata potong, atau satu mata potongnya lebih panjang, itu maka gunakanlah ini ya, lebih lama tapi aman ini ya. Sentrik lebih aman, lebih lama tapi lebih aman. Digunakan helikal ya, turunnya helikal. Jadi bagian tengahnya itu tidak akan pernah motong karena selalu berkeliling. Oke ya, sip. Sekarang operasi terakhir adalah pengeboran. Pengeboran drilling ya. Nah, saya menggunakan langsung aja, tidak usah di centering ya. Oh, salah, ini deep hole drilling, salah pilih ya. Ini adalah toolnya yang tadi, tool drill 10. Ini adalah 100, RPM-nya 2000. Chip breaking, penarikannya, atau chip removal ya. Chip removal itu setiap kali pengeboran naiknya sampai ke atas. Kedalamannya adalah 25 ya, min 25 ya. Kedalamannya dihitung dari, baiknya dari sengnya ya, sengnya 25. Atau sebenarnya kalau seng itu bisa, kalau 25 itu kalau tip ya, tapi kalau seng ini bisa aja min 21 ya, 20 tebalnya, jadi hanya sengnya ini hanya melewati 1 mili dari tebalnya. Nah bisa gitu ya, karena ini seng ya. Kedalamnya dihitung dari pinggiran mata bor, bukan tengahnya. Pengeboran pertama 90%, maksimalnya 5 mili, berikutnya 90%-nya minimal 1. Ini bisa Anda atur, saya 2 mili aja, terakhirnya 1 mili. Nah, silakan aja diatur, ini maksimal, ini minimal. Dwell time-nya bisa menggunakan metode tadi atau 0,6 second. Nah, bebas ya, accept. Toh ini tembus, nggak ada pengaruh. Accept. Deep hole drilling
Nah, ini kan lubang pertama. Nah, lubang selanjutnya bagaimana? Nah, lubang selanjutnya adalah di sini adalah position. Position. Nah, posisinya gimana dari gambar-gambar itu? Itu adalah yang paling klop untuk saat itu. Ini adalah ini ya, jajaran yang ini ya, dimana frame-nya adalah ini ya, X0 nya ya, titik lubang pertama itu ya, X nya itu adalah min 42 ya, tinggal lihat di gambar, dan Y nya adalah 42 salah, minus 42,5 gitu ya. Kemudian alfanya adalah 0 derajat, kemiringan jajarannya, ininya juga 0 derajat, ininya juga 0 derajat. Nah, jarak memanjang itu adalah 45 ya. Jarak melintangnya adalah 85, jumlah memanjang itu adalah 4, jumlah melintangnya 2 ya, dari gambar-gambar ini ya. Memanjang 4, melintang 2. Ini nanti satuan ini ya, ini tidak bisa turut ya. Yang ini kalau di ini nanti ini ketembus ya. Oke, accept. Nah, jadi yang berikutnya nah sekarang gini, ini berikut yang satu lubangnya kan ini ya, yang sendirian lubangnya itu adalah X0, X nya adalah min 42,5 ya, Y nya 0. Ini yang satu lubang tadi, accept. Nah, ya. Kita lihat simulasi. Cepetin aja ya, yang itu cepetin. Nah, ya. Nah, nanti dibuat 100% lagi kalau sudah mau ngebor. Oh, lubang tengah ini belum. Oh, ini 2 mili kelamaan ya, karena ini banyak motong kosong. Nah, ini. Ya, sip. Oke. Kemudian edit ya. Ini jadi sebenarnya lebih efektif kalau pemotongannya kayak tadi ya, jangan 2 mili. Nah, tadi kan 5 mili ya, minimum 2. Nah, ya, maksimum 5. Oke, sip, nggak usah simulasikan lah. Karena kita ingin ada lubang yang kelewat di sini ya, yaitu lubang tengahnya itu ya, di sini. Ini di copy ya, copy sini paste ya, kemudian ini copy
paste di sini. Nah, ini kan sama persis, tetapi diameternya, diameter yang kecilnya itu diameter 30 ya, jadi diameternya ini jadi 30, dan mulainya dari minus 10 ya, menuju minus tembus ya 15 itu. 15 itu pas ya, jadi 16 lebihin 1 mili. Ya, accept. Oh, insertionnya helical. Oke ya. Yang ini coba kita cek yang sebelumnya, ini sudah helical. Oh iya, udah helical ya. Tadi pas di copy kok kenapa jadi ini ya? Oh ini ya, tadi belum dihelikalkan yang ini ya, jadi hasil kopiannya juga udah helikal, dan ini kedalamannya adalah kedalaman diameter 30, setnya mulai dari min 10 ya menuju min 16. Ininya gini, accept ya, sama ya, ini kan mulainya min 10 menuju min 16 ya. Oke, sip. Oke, nanti ini simulasinya bersama-sama ya, ini karena ini ada jajaran lubang yang ini sekalian aja ya, kita buat jajaran lubangnya itu di sini. Drilling posisinya seperti ini ya, cocoknya ini. Posisinya adalah Z0, X0, Y0, alpanya, alpha lubang pertama 30 derajat sudah betul. R nya radiusnya itu 22,5 ya, jumlah lubangnya adalah 6. Ini geser-gesernya lurus aja, nggak ada masalah. Ini sudah complete program simulasi dari awal ya. Oke, simulasi dari awal, dan kita bandingkan dengan rencana kita, apakah sama. Ini saya pelankan saja. Ini terakhir, setelah ini selesai, sudah selesai.
Sudah selesai ya. Kita lihat kalau tanpa ini apakah lubangnya tembus. Nah, untuk melihat ini dari atas saja, top view, tembus ya lubang-lubangnya. Ini apa, warna ini adalah posisi tool ya, tool ini. Nah ini tool ya, menghalangi lubang terakhir, karena begitu selesai langsung ditarik. Dan ini kalau dari atas, lubang ini adalah lubang terakhir yang dikerjakan. Oke, sip. Sekarang Anda lihat ini hanya berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Saya nggak bisa bayangkan kalau yang menggunakan G-code seperti ini akan sepanjang apa itu ya? Ya. Ini kan baru hampir sama panjang dengan tadi, tapi ini prosesnya baru sampai ini saja. Bagaimana kalau full proses ya Anda coba sendiri, atau saya beri contoh aja ya. Setelah ini kan berarti pocketing ya, kontur sama saja ya, logikanya seperti tadi adalah ya, kontur call ya, kontur 1 accept ya, memanggil kontur 1, nanti kita buat konturnya. Kemudian operasinya ya, operasinya itu adalah pocket ya, sama dengan tadi ya, toolnya ya. Nah kan ini tuh nggak bisa select tools ini harus namanya roughing kan? Ya, roughing ini sekedar nama feeding ya, tadi 400 ini kan cutter kecil 200 saja ya. Kedalamannya itu tadi 15 ya. Kedalamannya 15, tapi harus pakai minus ya 15, kedalaman 15. Terus ininya 40%, sekali motong kan cutter kecil ya, semili aja. Sisa ukuran ke arah set 0. Startingnya otomatis, ininya helical ya. Oke ya, seperti tadi roughing, kemudian copy paste ya. Ini finishing ya, berarti ini harus dirubah. Tidak dirubah juga nggak apa-apa, ini kan hanya sekedar nama finishing, sekedar nama. Ini rubah menjadi dindingnya yang tersisa, sekali motong 15, posisi masuknya 0,1 dari dinding, accept. Nggak usah saya simulasikan ini. Oh ini belum jadi ya, geometrinya belum ada ya. Jadi di sini di akhir ya, di akhir sini kita buatkan geometrinya, kontur, new kontur, namanya adalah kontur 1, accept ya, kontur 1 accept ya. Seperti tadi yang kita gambar ya, itu adalah mulai dari 90 Y0 ya, seperti tadi bergerak ke bawah menuju minus 30 dan radiusnya 5 oke. Kemudian ke kanan menuju 20, radiusnya 5 ya. Kemudian melingkar, radiusnya 36, X nya
20 juga, Y nya 35. Oke, ya seperti tadi ya persis. Y 35 terus ke sana menuju X 90, radiusnya 5. Kenapa nggak terjadi radiusnya? Oh, lupa. Yang ini ada radius 5 ya, lupa. Nah, ya ada radius 5. Kemudian yang ini sudah betul ada radius 5 dan di posisi terakhir tinggal close contour. Oke, accept. Nah, ini pasti nanti simulasinya terakhir aja ya. Kemudian sama aja seperti tadi. Setelah itu adalah lubang ya. Di sini adalah lubang ya, milling itu menggunakan milling menggunakan pocket ya, circular pocket. Nah, seperti tadi ya, feedingnya kan cutter besar ya, 400 ya. Ini adalah helical single posisi X0, Y0, Z0, diameternya yang tadi itu 60, kedalamannya mau absolut mau increment, yang bebas. Kalau absolut adalah ya, minus 10, ininya adalah 40%, pitchnya semili. Ini sisa ukuran ke arah Z tidak ada. Kemudian accept, complete mass ini oke. Ya. Ini copy lagi sebagai paste. Ini adalah finishing. Kedalaman pitchnya sama aja ya untuk finishing wallnya ya, roughing finishing. Nah, ini ada yang terlewat lagi ya, ini cutternya beda ya, ini copy ya. Ketika di sini ya itu kan harusnya menggunakan cutter diameter 10 ya. Nah, ya diameter 10 ini. Ya. Kalau Anda tidak mencantumkan RPM, berarti RPM-nya sama dengan sebelumnya. Ya. Feeding tadi sudah ada ya. Kalau Anda saya ingin RPM-nya berbeda ya, sebut aja misalnya untuk cutter 10 ini S-nya karena diameter 10 ya mungkin 3000 ya, silahkan M3. Karena ini diameter 32 saya 1000 aja. Terserah mau gitu ya. Ini 2000 boleh. Ini karena cutter 32 ya, 32 RPM 1000. Ini diameter 10, RPM-nya 2000. Ya. Kemudian ini, nah di sini itu kan cutternya beda lagi ya, berarti ini harus di copy. Ya, copy. Nah, ini betapa panjangnya program kayak gini ya. Nah, toolnya adalah diameter 20, ya kan? RPM-nya mau turun 1500 ya bisa ya. Nah, terserah ya. Kalau mau hitungan benar ya di kalkulator ya. Ini RPM-nya 1500. Nah, seperti ini pocketnya ya. Kemudian kita akan membuat seperti ini ya. Ini copy, paste di sini,
dan ini ini copy, paste di sini, dan ini diedit diameternya ya. Ini roughing diameter 30, mulainya dari min 10 menuju min 16 ya. Ya seperti tadi ya, menembuskan. Ini diameter 30 dari min 10 ya, min 10 menuju min 16. Menembuskan. Oke, setelah ini ganti cutter lagi. Cutternya bukan cutter tapi drill ya, jadi kita gunakan edit ya, gunakan select tool, drill 10 ya, M6, kemudian S nya, RPM nya 1000 misalnya ya, M3 putaran kanan ya, kemudian enter ya, seperti tadi ya. Kita akan menggunakan drill deep hole drilling ya. Seperti tadi ya, saya ingin ini tidak bisa M-call ya, beda ya. Kalau tadi kan bisa langsung, kalau lubang lebih dari satu gunakan M-call itu. Kalau di sini, kalau di yang tadi tidak ada M-call ya. Ini menggunakan chip removal, jadi ditarik setiap kali ini ke atas. Kedalamannya absolut tadi min 21 ya, 21, tapi ini syaratnya harus sengnya yang 21. Ini seperti tadi ya, kedalaman 5, ininya 2 mili minimumnya. Ini dwell time nggak ada gunanya karena tembus ya. Oke. Kemudian jajaran lubang bor ya, ini position jajaran lubangnya kan tadi yang gini ya. Ini label kosongin aja, ini hanya label aja. X0 Y0 bukan, X nya adalah tadi itu min 42,5 dan Y nya adalah sama min 42,5. ininya 0, ini 0, jarak antar lubangnya 45, ke arah memanjang, ke arah melintangnya adalah 85 ya. Ke memanjangnya 4, melintangnya 2, accept. Seperti tadi aja. Nah, ini perlu ditambah, ada lubang yang tadi ya, yang ini sendirian, nggak ada temennya, jadi ini pakai jajaran lubang yang ini aja ya. Lubangnya adalah X0 Y0, bukan X0 ya, X minus 42,5, Y nya 0, gitu ya, accept. Langsung diikuti dengan jajaran lubang yang ini. Kan sama saja ya, ini ya. Ini posisi ini X0 Y0, sudut pertamanya 30, radiusnya tadi itu adalah 22,5, jumlah lubangnya 6, ininya tidak pengaruh, accept. Ini kan tadi feedingnya nggak ada ya, Anda lihat di sini tidak ada feeding. Ini jajaran lubang ini, tidak ada feeding ya di sini ya. Jadi Anda perlu tambahkan feeding
ya di sini F100 ya, F itu feeding. Oke ya. Oke, selesai. Nah, ini untuk demi pengamanan, maka siklus ini harus dibatalkan dengan mcall ya, supaya batal ya. Walaupun M30 juga membatalkan, jadi sebenarnya Anda tidak menuliskan mcall nggak apa-apa. Tetapi kalau setelah mcall ini ada proses lain, maka bornya aktif terus ya, proses ini aktif terus kalau nggak dibatalkan. Misalnya di sini ada koordinat tertentu, ya itu di bor koordinat tertentu ini, padahal kita tidak menghendaki adanya pengeboran setelah mcall ini. Nah ya, sip. Ini seperti tadi, coba Anda bayangkan panjangnya ya, programnya panjang sekali nih ya, simulasi aja lebih panjang dari yang shop mill tadi. Ini kenapa ya? Nah, ini pasti ada kesalahan ya, koordinatnya salah. Nah, stop aja, reset aja, stop. Oh, nggak bisa ya, diedit aja. Ini ada kesalahan di kontur yang ini nih, ini ada kesalahan di sini, kita edit. Salah di mana ini? Ini mulainya, oh ketika melingkar ya, targetnya itu bukan 35 ya, salah 30 ya. Pantesan ini 30 kan, 60 bagi 2 ya, ini 60 bagi 2 ya, accept ya. Nah, ya. Oke ya, simulasi lagi. Nah, kita percepat aja. Percepat ya. Tapi jadi nggak kelihatan gerakannya. Cepatin aja. Nanti pas pindah lubang, ya. Oke, sip. Oke, sip ya. Jadi begitu. Sekarang saya kembali ke ada pelajaran yang terlewat tadi ya di sini. Nah, jadi 3 yang di copy ini, ya, copy, paste sebagai nomor 4. Ya, oke. Yang tadi klausanya adalah kita nggak punya cutter 32, adanya misalnya diameter 16 ya, klausanya tadi ya, sehingga ketika disimulasikan ya akan terjadi pulau ya, ini pulau ini ya. Bagaimana menghilangkan pulau itu tanpa ya, berarti kita butuh strategi lain ya. Bagaimana strateginya itu? Yaitu ini tetap, tetapi ini dua-duanya ini ya, ini dihapus, cut. Oh ya, cut aja. Nah ya, di cut itu sama dengan dihapus. Kontur tetap ya, bahkan ini perlu di copy, paste,
kita pakai dua kontur, tapi kontur pertama ini wajib dengan nama blank, nama yang lain ya, blank ya. Jadi kontur pertama blank, kontur 2, kontur 1. Sekarang di sini gunakan ini kontur milling spigot. Nah ya, programnya namanya kayak tadi aja, apapun roughing ya, roughing, kemudian enter ya, seperti tadi. Feedingnya ini kan cutter yang kecil ya, 200 lah, 400 juga bisa ya, tapi kan diameter 16 ya, antara itu ya. 200, kedalamannya absolut min 10 tadi ya, ininya 40%, sekali motong 2 mili, sisa ukuran arah XY 0,1 ke arah Z0 ya. Kemudian ini kan roughing, accept, kemudian copy paste ke arah finishing wall, kedalaman 10, sekali motong 10 ya, posisi masuknya 0,1 dari dinding. Oke ya, yang lain biarkan. Nah ini kan ada blank dan ini spigot, cutternya diameter 16 ya. Nah kita blank ini kita buatkan kontur dimanapun, di sini di akhir pun bisa ya. Mau di sini juga boleh. Setelah M30 di sini kita buatkan kontur dan namanya new kontur, namanya harus blank ya. Accept, blanknya diameter berapa ya, tinggal kotakannya aja, min 50 dan Y nya adalah min 50 ya, accept. Terus ke atas atau ke kanan juga boleh 100 ya, terus ke atas 50, ke kiri min 50 ya, terus akhir program adalah close contour ya, accept. Nah, seperti ini blanknya ya, kotak-kotak gini aja. Nah, oke. Kemudian kita simulasikan. Oh, error spigot contour. Oh, saya tidak bisa ya. Ini ada alarm di daerah sini. Jadi ini ada alarm. Oh, ini harus tertutup ya. Jadi di akhirnya, jadi masalahnya tadi itu. Di akhirnya ini harus close contour. Nah, harus tertutup. Nah, itu ya. Simulasi. Ya, jadi ternyata bukan karena cutternya ya, lintasannya seperti itu ya, itu padnya ya, nah gitu ya, lintasannya gitu. Jadi bukan karena cutternya kekecilan ya, tapi ini kurvanya wajib tertutup kalau spigot itu ya. Coba sekarang kita lihat, kita buktikan ya, kalau cutternya 16 bisa enggak ya, cutternya 16 simulasi. Ya. Oh bisa ya, jadi bukan karena nggak bisa masuk celah, tapi kurvanya itu wajib tertutup. Ya, kurva yang kontur 1 ini tadi wajib tertutup ke sini, bisa. Ya. Ya,
jadi hilang, pulaunya itu hilang ya. Selanjutnya nggak perlu di ini ya, bisa dipercepat kan, kita fokusnya hanya menghilangkan pulau, yang lainnya pasti jadi kan. Coba maksimal aja cepat, yang lainnya pasti jadi. Dipercepat, override, yang penting pulau sudah tidak ada. Sekarang kita akan lakukan hal yang sama ya, untuk menghilangkan pulaunya itu. Kalau di shop mill bagaimana gitu ya. Ini kan cutter masih besar ya. Sekarang saya rubah menjadi cutternya diameter 16 ya, kasusnya sama dengan itu. Finishingnya juga cutter 16 ya. Accept, kita simulasikan apa yang terjadi. Pandangan dari samping. Nah ini ya, fokus kita sekarang bagaimana menghilangkan pulau ini tapi di shop mill. Ya. Oke ya. Selanjutnya stop aja, tidak perlu dilanjutkan ya. Kita fokusnya menghilangkan menghilangkan pulau ini menggunakan spigot ya. Jadi ini ya, konturnya ini. Nah, kalau ini urutan harus menjadi penting ya. Jadi di sini di awal sekali sebelum kontur itu Anda harus tambahkan kontur, new kontur, blank. Urutan sangat menentukan. Ya. Oke, accept, blank. Blanknya adalah sama aja ya seperti tadi. Ini kan diameter. Posisinya min 50 ya, min 50, kemudian Y nya adalah 100 bagi 2, min 50 juga ya. Kemudian accept, bergerak ke kanan sejauh 100 ya. Kemudian bergerak ke atas sejauh 100, sejauh 50, 100 bagi 2. Nah, kemudian ke kiri sejauh 50, maunya kan ini, min 50. Di akhirnya adalah close contour, accept. Ya. Jadi kita punya blank, punya kontur. Kemudian sistem pemotongannya bukan pad milling lagi ya, ini harus di cut ya. Ganti proses pemotongannya adalah spigot ya. Spigot toolnya diameter 16 ya. Feedingnya ya itu adalah feeding 300 atau 400 ya. Itu kedalaman ya. Sebentar, itu kan ini ya, kedalaman min 10 ya, kedalaman min 10 ya, dari ini menuju min 10, ininya 40%, maksimum pemotongannya 2 mili. Oke. Sisa ukuran X Y 0,1, sisa ukuran Z 0. Ini accept. Kemudian ini di copy dan paste, edit yang terakhir ini sebagai finishing wall ya, sekali motongnya 10 ya, itu accept. Nah ini kita lihat simulasi. Error in spigot contour. Oh, konturnya belum. Konturnya ya ini. Seperti kemarin ya. Konturnya belum ditutup. Ini kan konturnya, kontur yang ini. Itu kan masih terbuka. Ya, harus ditutup ini. Close contour. Nah, ya,
accept. Sedangkan blanknya tidak perlu ditambah ya, 100 tidak perlu ditambah, 20 ya, simulasi. Ini sudah ya, konturnya Anda bisa lihat. Nah, ini oke. Sebetulnya Spigot ini adalah proses tersulit ya. Jadi proses yang lain itu lebih mudah dari ini. Jadi Anda bisa mencoba sendiri. Proses-proses yang lain kan banyak. Di link sudah saya contohkan, Pocket juga sudah. Ya. Nah, di dalamnya kan banyak. Pocket itu ada yang kotak, ada yang lingkaran. Yang lingkaran sudah saya contohkan. Yang kotak kan belum. Ya, Anda bisa coba sendiri. Pasti lebih mudah. Tinggal menjawab pertanyaan. Ini juga sama, kalau Anda mau percepat ya override aja. Toh ini tadi sudah dibuktikan ya, kita hanya membuktikan pulau hilang ya, pulau hilang sudah terbukti hilang. Oke. Oke, sudah selesai.